Syukur kita naikkan kepada Allah oleh karena kebaikan Tuhan, anugerahnya kita masih ada pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan sesuai dengan tema iman dan Injil. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada janji Allah, kita bukan hanya hidup untuk mempercayai akan Injil, tapi kita juga diberi satu tas untuk kita mempertahankan Injil itu dan juga untuk menghidupkan Injil itu sesuai dengan pengakuan iman kita. Jadi pada hari ini saya akan membawa kita untuk menyelidiki apa itu Injil dan apa itu iman. Dan saya akan membawa kita untuk merenungkan daripada surat Rasul Paulus yang Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menulis surat Roma ini secara terperinci dan memberi rangkuman tentang Injil Kristus. Surat Roma ini bukan hanya sekadar tentang Injil Yesus, tetapi juga suatu susunan ataupun huraian teologis yang disusun dengan rapi. Pada zaman jemaat perdana, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi kadang-kadang tidak sepakat mengenai bagaimana manusia itu dibenarkan ataupun diterima oleh Allah dan bagaimana mereka menjadi pengikut Kristus dan harus hidup sebagai pengikut Kristus. Jadi disinilah Paulus menulis bagaimana manusia itu dibenarkan. Dan pembenaran itu hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan manusia. Sebab iman itu adalah percaya kepada janji Allah. Paulus menulis di dalam pasal yang pertama itu, di saat Paulus memperkenalkan diri dia mengatakan dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Paulus dia memberi satu pandangan dia di sini bahwa dia mempunyai keyakinan yang sangat kukuh di dalam Injil ataupun berita baik ataupun janji Allah itu. Karena Injil itulah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang. Tidak ada perbezaan di antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan Paulus meneruskan, sebab di dalamnya lah nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu bagaimana? Adakah iman itu setakat percaya kepada sesuatu yang kita tidak kenal? Ataupun adakah iman itu lahir karena kita mengenal apa yang kita percaya itu? Jadi saya akan membawa kita untuk melihat apa itu Injil, apa itu janji Allah. Jadi kita lihat dalam Paulus menulis ini dalam ayat yang ketiga itu dia mengatakan bahwa manusia ini semua sudah berdosa, tidak satu pun yang benar dan hilang kemuliaan Allah. Janji Tuhan diberikan bukan di saat Abraham saja, tapi janji Tuhan juga dinyatakan di dalam kejadian, di saat kejatuhan manusia. Apabila ular itu memperdayakan wanita itu, lalu wanita itu melanggar aturan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti. Pada musim sejuk, dia mencari manusia itu di dalam taman itu, lalu dia memanggil ataupun berfirman, di manakah engkau? Dan di saat itulah Tuhan memberi satu janji ataupun nubuatan yang keluar daripada Allah sendiri, yang mengatakan bahwa dia akan mengadakan perang di antara keturunan perempuan itu dengan si ular tadi itu yang menyesatkan perempuan itu. Jadi saat itulah kita lihat bahwa janji Allah itu sudah dinyatakan. Dan kita juga lihat bagaimana kejatuhan manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita lihat bagaimana Kain dengan Habel, dia membunuh adiknya sendiri. Itulah sifat-sifat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi dapatkah itu meniadakan janji Allah itu, bahwa Allah telah menjanjikan bahwa melalui keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular itu dan dia akan meremukkan tumitnya.
Di situ kita boleh melihat itu. Oleh karena manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dia memanggil Nuh. Nuh juga dipanggil oleh karena Nuh mendapat kasih karunia di depan Tuhan. Ini janji Allah. Oleh karena manusia itu sudah berdosa, mungkin Allah boleh melenyapkan segala sesuatu, termasuk Nuh. Tetapi Allah ingat akan janji dia. Itu janji Allah. Itu bukan karena kebaikan manusia, tetapi Allah yang telah memanggil mereka. Jadi itu berkaitan dengan Injil ataupun janji Allah yang telah Allah janjikan kepada kita. Kita juga melihat bagaimana Israel diselamatkan di saat Israel di dalam perbudakan. Mereka berseru dan Tuhan mendengar teriakan mereka. Dan Tuhan, bukan oleh karena mereka berteriak Tuhan mendengar mereka, tetapi karena Allah mengingat akan janji dia yang dia ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah janji Allah. Begitu iman itu terus berjalan dan kita lihat bagaimana saksi-saksi iman sampailah kelahiran Kristus Yesus, di mana janji itu sudah digenapi. Dan Yesus lahir, dan apabila malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut, engkau akan melahirkan seorang anak, engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itulah janji Allah yang sudah digenapi daripada kejadian lagi. Dan lahirlah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita. Itulah yang dikatakan janji Allah ataupun Injil. Lalu Paulus juga menulis di dalam 1 Korintus pasal 15, apa itu Injil. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati ganti dosa kita, malahan dia telah hidup. Itulah Injil yang diberitakan. Injil itu karena murka Allah sudah ada, bahwa manusia itu harus mati oleh karena dosa dia. Tetapi Injil itu diberitakan di dalam kasih karunia, ada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang saya boleh huraikan untuk kita bagaimana Injil itu, bagaimana janji Allah itu. Janji Allah itu bukan karena perbuatan manusia yang baik ataupun sesuatu yang dia lakukan sehingga Allah itu harus membalas dia. Tetapi janji itu diberi oleh karena Allah itu sendirilah yang telah menjanjikan itu, dan dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia dan mati ganti dosa kita. Itulah Injil tadi. Dan iman percaya itu adalah kita percaya kepada janji Allah. Seperti Mazmur mengatakan, dalam Mazmur Daud dia mengatakan bahwa janji Allah itu adalah murni, boleh dipercayai janji Allah itu. Begitulah iman kita. Iman kita harus berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan, bukan apa yang saya mampu lakukan untuk membebaskan diri saya, tetapi apakah pekerjaan Allah yang Allah lakukan untuk membebaskan saya sebagai orang yang berdosa. Jadi itulah Injil. Jadi iman itu dia bagaimana kaitannya dengan iman itu adalah orang yang percaya kepada janji Allah itu. Paulus dia mengatakan di sini adalah sebab di dalamnya lah nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh karena iman. Kita ini tidak dibenarkan oleh perbuatan kita, melainkan kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman membawa kita kepada pembenaran, dan dalam pembenaran itulah kita boleh ada perbuatan-perbuatan yang baik. Kita boleh mengerjakan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus yang melahirkan perbuatan baik, sehingga kita meroleh keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Itulah maksudnya iman ataupun percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus juga menekankan di sini bahwa bagaimanakah keyakinan Paulus akan Injil ini? Bagaimanakah iman dia? Bagaimanakah Paulus menekankan tentang iman dia? Paulus, saya akan terus ke dalam pasal yang ke-8, bagaimana keyakinan iman Paulus. Paulus mengatakan di sini bahwa sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang boleh menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang boleh menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penghinaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang, oleh karena Dia, ataupun oleh karena janji Allah yang telah mengasihi kita. Sebab dia katakan di sini, ini keyakinan iman Paulus akan Injil. Bagaimana iman itu? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah keyakinan Paulus. Paulus dia tidak mempeduli segala sesuatu, baik maut dia cakap di sana, maupun hidup dia, maupun malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik pun yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa yang ada di atas ataupun di bawah, tidak dapat memisahkan dia daripada janji Allah yang dia ada dalam Kristus Yesus. Itu keyakinan iman Paulus. Iman dia hanya tertuju kepada janji Allah, bukan kepada diri dia sendiri. Dahulu dia adalah seorang Farisi. Dia mengerjakan segala sesuatu, dia ingin menyenangkan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan dia. Tetapi setelah dia mengenal Kristus Yesus, dia menganggap itu semuanya sampah, melainkan pembenaran hanya di dalam anak Allah yang tunggal, yang telah mati ganti dosa dia. Itulah keyakinan iman dengan Injil tadi itu. Oleh karena Injil itulah kita boleh beriman kepada Allah. Tanpa pemberitaan Injil, mana mungkin kita boleh percaya. Tanpa janji Allah, mana mungkin kita diselamatkan. Kita tidak mungkin diselamatkan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi saya akan buat dia begini. Keselamatan itu bukan suatu upah, melainkan keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sudah tahu bagaimana Injil itu, bagaimana iman itu, janji Tuhan itu dinyatakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak berhenti setakat di situ saja. Kita juga harus mempertahankan kita punya kepercayaan iman tadi itu. Kita percaya kepada Kristus Yesus sajalah jalan keselamatan dan hidup, dan kita juga harus mempertahankan itu. Sebab seperti yang saya katakan tadi, di dalam Roma ini ada pertingkahan ataupun ada suatu perpecahan yang sedang terjadi di antara orang-orang jemaat gereja perdana yang ada di Roma pada saat itu. Bagaimana manusia itu dibenarkan? Itu yang mereka katakan. Adakah mereka dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat, ataupun karena mereka percaya kepada Injil? Nah, sebab itulah saya akan membawa kita untuk merenungkan bagaimana pribadi si penulis Roma ini tadi mempertahankan itu. Dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana yang dikatakan di sini. Paulus mengatakan di sini adalah dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke 8. Galatia pasal yang pertama ayat 6. Saya akan baca begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Berartinya ada Injil yang berbeda. Sebab itu Paulus mempertahankan Injil itu. Dan ayat ke-7 dia mengatakan, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang ingin mengacau kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, itu yang dikatakan Paulus. Dia mengatakan sesuatu perkataan yang keras di sini. Begitu juga kita orang Kristen, kita harus tahu apa itu Injil tadi, apa itu iman tadi. Dalam ayat ke-8 dia mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 2 kali dia mengatakan ini.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini perkataan yang terkutuk. Paulus mengatakan, jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeza. Sebab itulah kita orang Kristen yang sudah percaya kepada janji Allah, yang mengaku kita beriman kepada Kristus Yesus, kita harus tahu dan kita harus mempertahankan bahwa hanya Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Bukan dengan perbuatan dia, tetapi dengan janji yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab itulah Paulus dengan tegas dia mengatakan di sini, terkutuklah dia. Paulus sendiri juga menulis dalam Korintus mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Tetapi di sini dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeza. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saya, yang menyelamatkan saudara-saudara. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan usaha kamu, ataupun bukan dengan apapun yang kita miliki, tetapi kita selamat karena janji Tuhan. Jikalau saya boleh melakukan yang baik hari ini pun karena Kristus sudah mati bagi saya 2000 tahun yang dahulu. Karena janji Allah sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Sebab itulah saya boleh hari ini bersama-sama dengan kita saat ini. Jadi oleh karena itu saya akan tutup dia dengan satu petikan ayat yang saya pilih daripada Roma juga. Roma pasal yang ke-10. Roma yang pasal 10 itu dia mengatakan bahwa bagaimana orang itu dibenarkan. Dia mengatakan di sini Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha, ini dia, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah orang yang dikatakan di sini itu. Mereka ini sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh. Dan Paulus juga memberi kesaksian tentang mereka. Sebab Paulus juga adalah satu di antara mereka pada saat itu. Dan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, dia katakan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengerti janji Allah itu. Mereka tidak tahu bagaimana keinjil itu. Mereka tidak tahu bagaimana keiman itu bekerja dalam diri mereka. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal itu kebenaran Allah itu. Dan oleh karena mereka berusaha, dia cakap di sana, untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan usaha mereka, dengan apapun untuk mereka lakukan untuk Allah, dikatakan sini. Tapi mereka ini tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan Paulus juga meneruskan di sini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang oleh karena percaya. Sebab Musa juga menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat orang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, janganlah di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah dikatakan ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah yang Paulus katakan itu. Jadi mari kita lihat dalam ayat ke-14 itu, saya akan tutup deh. Bagaimanakah orang dapat mendengar tentang Injil itu? Bagaimanakah orang dapat mendengar tentang iman kita? Bagaimanakah kita mempertahankan iman kita? Kita juga harus saksikan itu untuk orang lain. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimanakah mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berita baik. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa berita baik itu. Apakah kita jemaat Tuhan yang sudah mengakunya kita sudah mengenal Injil, yang sudah mengakunya kita sudah menyelidiki Alkitab,
yang sudah mengakunya iman percaya kita kepada Kristus Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, apakah kita juga memiliki hati untuk memberitakan gambar indah ini untuk orang-orang yang lain? Kita boleh melihat orang di sekeliling kita. Mungkin waktu Tuhan sudah dekat, kita tidak tahu bila hari Tuhan. Tapi bagaimanakah dengan jiran kita, rakan-rakan kita, mungkin saudara-saudara terdekat kita yang belum lagi mendengar tentang Injil keselamatan yang diberi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tidak hanya mempercayai Injil itu, kita juga mempertahankannya, dan kita juga hidup untuk memberitakan Injil itu untuk orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sampai disitulah perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Begitulah iman dan Injil itu tadi. Iman itu kita harus pertahankan, Injil itu juga kita harus beritakan untuk orang yang belum lagi mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Haleluya Yesus, pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena janji-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini. Engkau telah mengambil tempat yang terendah Tuhan, menjadi sama seperti kami manusia. Malahan Engkau telah mati, ganti dosa kami. Engkau telah hidup Tuhan, dan Engkau telah menjanjikan supaya kami memperoleh hidup dalam kelimpahan yang kami ada hanya dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu hari ini Tuhan akan memberi kami satu impak yang akan memberi kami kerinduan untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sebab inilah hidup kami sebagai orang Kristen Tuhan. Kami bukan hanya mengaku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, tapi kami juga mempertahankan iman kami. Oleh karena begitu banyak di sekitar kami pada hari ini pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan beri juga kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.